Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek UTS yang telah kami kerjakan. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho. Baik, terima kasih atas kesempatannya Erlangga. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang fondasi dasarnya. Jadi untuk membuat sebuah bangunan, tentunya kita membuat grade inilah dia yang bakalan berfungsi sebagai fondasi dasarnya. Kemudian kita hubungkan dia dengan node baru yang bernama group rank agar grade yang ini nantinya bisa kita kelompokkan di sebanyak mana yang kita mau jumlahnya. Nah, di sini kita atur n ini menjadi 10. Jadinya yang kita gunakan itu sebanyak 10 kotak ini. Kalau misalnya dia 0, dia bakal jadi hilang, tidak terpakai apa-apa. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa menggunakan node baru lagi yang bernama blast. Jadi kalau kita gunakan dia menjadi, kalau kita ubah n-nya dia bakal semakin berkurang, 0 jadi 0 jadi 10, dia menjadi 10. Baik, untuk selanjutnya bakalan dijelaskan oleh Pratama, dipersilakan. Nah, untuk mengikuti syarat kedua yang setiap kotak itu harus mempunyai kemungkinan 50-50%, kita bisa atur dengan menggunakan range filter dari group range tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita ubah nilai range filter kita untuk misalkan ini select satu of satu. Nah, secara otomatis select satu of satu ini akan membagi semua hasil grup menjadi satu, lalu memilih satu dari satu yang udah dibagi tadi. Jadi contohnya kita coba buat kedua. Nah, otomatis group range ini, range filter ini, maaf, akan membagikan hasil dari grup range yang udah ada ini kan ada hasil dari grupnya, terus dia membagi-bagi dua. Nah, jadi per dua ini dibagi 01 dibagi jadi satu bagian, terus kita akan memilih satu dari kedua filter tadi. Nah, itulah hasilnya kita bisa lihat di sebelah kiri. Karena kan kita mau buat random nih, kesempatannya 50-50%. Otomatis dua kotak ini maunya dia bisa berubah. Yang misalnya 0 ini hidup, kita coba fokus ke 0 dan 1 ya. Misal 0 hidup, 1, 0 tidak nampak, 1 nampak, 0 nampak, 1 tidak nampak, dan kedua tidak nampak atau kedua-duanya nampak. Kita mau membangkitkan kemungkinan itu. Caranya, kita bisa masukkan di sini variabel random. Dengan membuat random, kita udah bisa buat kemungkinan ada satu yang dipilih atau tidak ada sama sekali yang dipilih. Kan kalau misalnya kita lihat, kemungkinan yang kita perlukan itu ada 4. Kita bisa lihat yang di sebelah, misalnya ini tadi kotak 0 dan ini kotak 1. Maka ketika inilah keempat kemungkinan yang kita harapkan muncul untuk mendapatkan peluang yang kanan 50% dan yang kiri juga 50%. Nah, untuk menciptakan 4 kemungkinan ini, pertama-tama kita bisa membuat ini ditambahkan 1. Jadi coba kita lihat, misal tadi tadi kan ada 2 kemungkinan. Sekarang kita mau kemungkinan ketiga. Tadi yang tidak nampak, sebelah kiri nampak, yang 0 nampak, atau yang 1 nampak. Nah, itu bisa kita buat dengan di dalam grup range kita itu. Pertama-tama kita mau random dulu. Terus kita mau 3 kemungkinan. Otomatis kita buat kalikan 3. Karena nanti hasil dari kemungkinan ini bisa dari 0 sampai 3. Karena kita mau hasilnya itu bukan nilai float, maka kita ubah ini ke dalam bentuk integer. Caranya tinggal variable casing dengan menggunakan. Jadi kita udah dapatkan tadi misalnya ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3. Jadi coba kita lihat dulu ya. Gimana kalau misalnya ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 3. Jadi ada kemungkinan semuanya mati, atau kayak ini, semuanya mati. Terus kemungkinan semuanya hidup. Berarti tadi ada kemungkinan semua, kemungkinan pertama, kemungkinan semuanya hidup itu kemungkinan keempat, terus ada kemungkinan kalau yang 0 hidup atau kotak sebelah kiri hidup. Yang kalau kita lihat dari gambar kita, berarti ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, dan ini udah terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mendapatkan kemungkinan ketiga ini? Jadi kotak sebelah kanan itu bisa hidup, bisa nampak. Jadi cara kita untuk membuat kemungkinan itu, kita tinggal tambahkan aja nilai di parameter offsetnya. Offset ini kan pada dasarnya untuk awalnya itu dari mana. Jadi contohnya misalnya nih, karena offset itu mulai dari 1, yang duluan diambil itu mulai dari 1, bukan dari 0 yang di select itu. Kalau kita lihat, nah coba kita offsetkan 2 lagi. Otomatis 2 itu jadi yang dipilih meskipun ini melewati batas, tapi tetap yang kedua itu sebenarnya yang pertama di select. Jadi misal kita bisa manipulasi ini untuk menggeser posisi yang 0 tadi menjadi ke sebelah kanan dengan cara membuat juga nilai dari offset itu. Jadi ada kemungkinan nilai offset itu 0 ataupun 1. Jadi bisa jadi dia bergeser ke kanan atau nggak ada sama sekali. Dia tetap yang di 0. Jadi caranya kita tinggal lakukan hal yang sama, mirip kayak yang ini tadi persamaannya, cuman kita nggak perlu kali 3 karena kita nggak perlu 3 kemungkinan, kita kan cuma perlu 2 kemungkinan. Nah, kita bisa lihat ya, ini kan tadi kemungkinan ketiga. Sekarang kita coba cari kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan pertama udah terpenuhin, kemungkinan 4 udah terpenuhin, keempat udah terpenuhin. Sekarang kita cari kemungkinan ketiganya. Ini kemungkinan 2, terus kemungkinan ketiga itu ada tadi. Ini kemungkinan ketiga, di mana 0-nya mati dan 1-nya hidup. Jadi kondisi kita udah terpenuhi. Sekarang setiap box akan dapat peluang yang sama, 50 dan 50% untuk muncul di dalam hasil group range. Nah, contohnya jadi
Jadi misalnya kayak gini. Nah, tergantung dari seatnya, dia ada kemungkinan 50-50% setiap kotak muncul. Untuk proses selanjutnya, setelah kita mendapatkan grid ini, maka akan dimasukkan ke dalam perulangan. Nah, selanjutnya perulangan itu akan dijelaskan oleh teman saya, Rosan. Kepada Rosan saya berikan. Jadi kita masuk ke bagian looping ya. Jadi setelah kita tadi udah buat gridnya di awal, kita udah buat gridnya di awal, kita masuk ke for looping. Nah, seperti kita tahu kalau for looping itu kan kita buat yang namanya perulangan berbentuk balok yang meningkat berulang ke atas supaya membentuk bangunan sesuai yang kita inginkan ya. Jadi di sini kita buat yang namanya repeat begin dan repeat end. Jadi di sini kita nanti melakukan perulangannya dengan menggunakan yang namanya iteration. Iteration itu kalau biasa tahu kan dalam for loop itu ada yang namanya itu adalah perulangan sampai batas yang mana nanti ditentukan oleh user melakukan perulangan sampai batasnya lah, intinya gitulah ya kan. Jadi seberapa banyak kita ingin melakukan perulangan, kita bisa memasukkan nilainya di sini. Jadi kalau misalnya kita contoh lah, kita naikkan aja nilainya. Nah, nampak seperti di sini kita ada melakukan looping untuk menambahkan nilai y-nya ke atas, menambahkan nilai bangunannya ke atas. Untuk looping selanjutnya atau looping detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Erlangga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih Rosan. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana agar syarat 3 itu pada soal dapat diterapkan pada project ini. Jadi, nah, sini ada 3 node yang digunakan. Itu ada group range untuk mengelompokkannya atau untuk memilih mana yang mau dihilangkan secara random, balas untuk menghilangkannya, dan transform ini untuk memindahkan posisi dari si y-nya ini agar dia ketika perulangan terjadi dia akan naik ke atas. Nah, kemudian lalu bagaimana supaya semakin ke atas dia akan semakin sedikit jumlah kotaknya. Nah, jadi dia itu akan secara otomatis akan mengambil nilai pada level yang terakhir. Jadi misalnya pada tadi yang level 1 itu dia akan mengambil nilai randomnya itu, pengelompokannya itu dari grid yang di awal. Nah, di sini ada 6, kemudian setelah digrupkan dan setelah di blast dia akan menjadi 5. Kemudian pada level 2 dia mengambil input dari level 1 dan karena dia random jadi di sini tetap 5. Tapi ketika pada level ketiga itu dia mengambil dari yang pada level 2 ada 5 kotak, dan setelah di random dan dihilangkan dia hanya tersisa 3 kotak saja. Nah, jadi itu akan terus terulang sampai berapa banyak atau seberapa tinggi dari kotaknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri. Pada Fajri, kok kayak ada yang kurang ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian node 0, di mana saja kami menggunakan node 0 ini. Jadi yang pertama ini ada size X dan size Z, itu di bagian grid. Di sini kan ada size ya. Size ini ada yang untuk yang X sama yang Y-nya gitu. Jadi ini untuk mengatur, sebentar saya tampilkan. Nah, untuk mengatur ini jumlah dari ukuran dari gridnya, bisa dilihat, dan juga mengatur dan sinkron dengan ini rows dan kolom. Jadi dia ditambah 1 gitu. Kalau misalnya dia jumlahnya ini ada 4, berarti garisnya ini ada 5. Nah, kemudian setelah itu untuk bagian iteration ini untuk mengatur ketinggiannya gitu. Jadi sebentar saya tampilkan. Semakin dia tinggi, maka y-nya akan bertambah. Ini bisa dilihat, ini adalah untuk nilai yang bagian y-nya. Kalau dia ditambahin, dia akan semakin tinggi. Dan kemudian yang terakhir untuk seed, ini untuk nilai-nilai yang random. Seperti misalnya di bagian untuk sini ini bagian yang end dan juga yang select. Lalu untuk yang terakhir yang seed. Yang seed ini untuk mengatur random dari si bangunannya ini. Bisa dilihat seperti ini. Itu ada di group range ya. Misalnya ini yang untuk yang end dan juga yang select tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajri. Mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek UTS yang kami buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.